Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan menampilkan video roke tentang penata laksanaan dan rujukan TB Palu. Perkenalkan, nama saya Amanda sebagai kader. Perkenalkan, nama saya Tasya sebagai petugas farmasi. Perkenalkan, nama saya Yosra Febrianti sebagai perawat. Perkenalkan, saya Sylvia Andrina sebagai unit kesehatan masyarakat. Perkenalkan, saya Zahra Aulia Kolbi sebagai dokter Santi. Perkenalkan, saya Nasri lagi sebagai manajer kasus TBC. Perkenalkan, saya Suryadiado sebagai Pak Ahmad. Perkenalkan, nama saya Surya Lina berperan sebagai research. Perkenalkan, nama saya Muflis Hakim sebagai petugas lab. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, saya Nabila Musafani sebagai pemain. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak, ada yang bisa kami bantu? Selamat pagi Bu, saya mau periksa lagi ini saya tidak ada kontak. Apa keluhan yang Bapak rasakan? Saya batuk sudah hampir 3 minggu ini dan badan saya semakin lemah. Baik Pak. Nanti Bapak akan dipanggil di ruangan screening ya Pak. Setelah ini Bapak akan melakukan screening di ruangan sistematis, dan untuk itu Bapak harus menggunakan masker ini selama pemeriksaan berlangsung. Baik Bu. Panggilan atas nama Bapak Arman. Selamat pagi Pak, saya tulis screening dulu ya. Yang pertama saya akan mengecek tanda-tanda vital Bapak terlebih dahulu. Isi ya. Bapak sudah pasang barangnya. Baik Bapak, untuk hasil pengambilan vitalnya suhunya 37,9 derajat Celcius ya Pak ya. Untuk nadinya 104 kali per menit, untuk pernapasan Bapak 22 kali per menit, dan terdapat suara tambahan nafas nih Pak. Berarti ada masalah di paru-parunya. Terus suaranya juga ronki ya Pak ya, ronki bilateral di paru-paru Bapak. Apakah Bapak batuk lebih dari 2 minggu? Ya, saya hampir 3 minggu ini sudah batuk. Baik Pak, apakah Bapak ada penurunan berat badan, keringat malam, atau kontak dengan pasien TBC sebelumnya? Saya ada kalau malam saya suka berkeringat, terus berat badan saya turun hampir 5 kilo dalam 2 bulan ini. Terus kemarin terakhir adik saya habis operasi TBC 4 bulan yang lalu. Baik Pak, hasil screening Bapak menunjukkan bahwa Bapak masuk kategori suspek tuberkulosis ya Pak ya. Terus Bapak jadi wajib menggunakan masker medisnya ya Pak selama proses pemeriksaan berlangsung. Mari Pak, saya antarkan ke periksa dokter lebih lanjut. Mereka silakan masuk. Selamat
pagi Pak Arman, saya sudah baca hasil screeningnya. Selain batuk, adakah sesak nafas ataupun nyeri dada Bapak? Kalau malam suka sedikit sesak nafas dok. Baik, dengan riwayat kontak dan gejala yang Bapak alami, saat ini langkah pertama adalah pemeriksaan darah terlebih dahulu ya Bapak. Untuk pemeriksaannya di sini ada dua pilihan. Yang pertama adalah mikroskopis BTA atau pemeriksaan molekuler TCM. Karena TCM lebih akurat dan bisa mendeteksi resistensi rifampicin, biasanya kami prioritas TCM apabila fasilitas jejaringnya tersedia. FKTP kami akan merujuk sampelnya ke jejaring lab TCM, dan itu merupakan pemeriksaan utama nasional untuk mendiagnosis TBC dan melihat kemungkinan resistensi. Baik dok, berarti saya tidak perlu ke lab luar ya dok? Tidak perlu Pak, ini bagian ke sistem jejaring rujukan diagnostik kami. Pasien tetap nyaman di FKTP, saya buatkan permintaan pemeriksaan dan saya arahkan ke laboratorium ya Pak. Iya dok. Selamat pagi Pak Arman, kita akan ambil daftar pemeriksaan TCM ya Pak. Silakan ikuti instruksi saya untuk mengeluarkan dahak dari paru ya Pak, bukan dari tenggorokan. Kumur dulu, tarik napas dalam, lalu bekukan dari paru. Silakan datangi dari jendela pengumpulan ya Pak. Pak, ini untuk dahaknya. Ya Pak, ini cukup. Sampelnya akan kami proses ya Pak. Hasil TCM-nya akan keluar sekitar 1 jam. Nanti hasilnya otomatis masuk ke sistem dan dikirim ke dokter. Bapak bisa menunggu di ruang yang tersedia ya Pak. Baik Pak. Baik, Pak. Pak Arman, hasilnya sudah keluar ya. Untuk hasil TCM menunjukkan TBC positif. Namun kabar baiknya bakteri belum resisten terhadap rifampicin. Artinya Bapak mengalami TBC sensitif obat atau TBC SO. Jadi saya benar-benar positif TBC dok? Betul Pak, tapi TBC bisa sembuh total. Pengobatan berlangsung 6 bulan dengan kombinasi obat RHZ atau RHZE. Nanti akan ada pendampingan intensif. Baik dok, tolong bantu saya ya dok. Pak Arman, izinkan saya memberi edukasi. Obat TBC harus diminum setiap hari tanpa putus ya Pak. Iya sus, tapi saya masih agak takut. Itu wajar Pak, saya pastikan Bapak tidak sendirian. Dan untuk protokol tata laksana TBC menurut Kemenkes RI dan WHO adalah sebagai berikut ya Pak. Untuk yang pertama, obat OAT lini pertama selama 6 bulan. Ada fase intensif 2 bulan yaitu RHZE, rifampicin, isoniazid, pyrazinamid, dan ethambutol. Selanjutnya, fase lanjutan 4 bulan itu RH. Yang kedua, obat diminum setiap hari tanpa putus, kontrol tiap 1 bulan, periksa dahak ulang pada bulan kedua dan ke-6, dan yang terakhir, selama masa pengobatan, pakai masker dan jaga ventilasi rumah. Kalau saya lupa bagaimana dok sus? Nah, itu berbahaya Pak, bisa menyebabkan TBC kebal obat, yaitu MDR atau TB. Karena itu kami pantau. Kami juga punya tim pengingat minum obat via telepon atau kunjungan rumah. Baik. Selanjutnya kita akan pilih PMO atau pendamping minum obat. Siapa yang bisa mendampingi Bapak di rumah? Saya bisa minta tolong ke istri saya sus. Bagus, nanti kami akan berikan buku pemantauan, jadwal minum, dan kontrak jika ada efek samping ya Pak. Baik sus. Baik Pak, ini obat TBC bulan pertama ya Pak. Bentuknya kombinasi dosis tetap atau KDT. Dosisnya saya sudah sesuaikan dengan berat badan Bapak.
Obat diminum di pagi hari sebelum makan. Lalu jangan hentikan obat meski sudah merasa sehat ya Pak. Baik sus. Apakah obatnya ada efek sampingnya? Ada beberapa yang mungkin terjadi Pak, seperti mual atau warna urin kemerahan, tapi itu normal ya Pak. Jika mata menguning, segera kembali ke puskesmas untuk berkonsultasi ya Pak. Baik. Sudah. Assalamualaikum Pak Arman, saya kader TBC dari Puskesmas. Hari ini saya akan memastikan kondisi Bapak dan juga melakukan pemantauan minum obat Bapak. Alhamdulillah Bu, saya sekarang sudah mulai minum obat, tapi agak sedikit batuk. Itu biasanya hilangnya dalam 1-2 minggu ya Pak. Nanti saya juga akan memeriksa ventilasi di rumah Bapak dan juga akan memberikan edukasi tentang etika batuk. Baik Bapak, saya dari tim Unit Kesehatan Masyarakat. Rumah Bapak ventilasinya kurang optimal. Kami sarankan membuka jendela lebih lama dan menempatkan Bapak di ruangan yang berbeda dari anak kecil selama fase awal. Baik Bu, terima kasih ya. Dok, saya ingin tanya, sebenarnya kapan pasien TB itu harus dirujuk ke rumah sakit? Begini Pak Arman, memang sebagian besar kasus TB bisa ditangani di FKTP seperti puskesmas. Tapi ada beberapa kondisi yang harus dirujuk ke fasilitas yang lebih tinggi. Saya jelaskan pelan-pelan ya supaya Bapak paham. Ya dok, saya ingin mengerti betul. Baik, ada 4 jenis rujukan dalam program TB. Yang pertama ada rujukan diagnostik. Ini dilakukan kalau pemeriksaan di FKTP belum cukup, misalnya FKTP tidak punya akses mikroskopis, perlu pemeriksaan TCM atau butuh ronsen toraks. Untuk kasus Bapak kemarin, saya merujuk sampel darah ke jejaring TCM. Itu termasuk rujukan diagnostik. Oh, jadi bukan saya yang dirujuk, tapi sampelnya ya dok? Betul sekali. Sistem kita memang lebih banyak sampel yang dirujuk, bukan pasiennya langsung. Saya lanjutkan ya Pak. Yang kedua, rujukan klinis dilakukan bila kondisi pasien berat, misalnya sesak berat, batuk darah masif, saturasi oksigen turun. Kalau itu terjadi, pasien harus dirawat di rumah sakit. Ketiga, ada rujukan kasus khusus, misalnya seperti TBC resistan obat atau TBC RO, TBC anak dengan gizi buruk, TBC dengan HIV stadium lanjut, TBC miliar, meningitis, TB, TBC tulang. Semua itu wajib ditangani dokter spesialis paru atau subspesialis anak. Yang keempat ada rujuk balik. Setelah pasien membaik di rumah sakit, ia dikembalikan lagi ke FKTP untuk melanjutkan pengobatan. Ini supaya continuity of care tetap terjaga. Syukurlah, jadi kondisi saya masih aman ya dok, ditangani di sini. Betul Pak, kondisi Bapak termasuk TB sensitif obat tanpa komplikasi. FKTP bisa menangani sampai sembuh Bapak. Baik, terima kasih ya dok atas penjelasannya. Bagaimana kondisi Bapak saat ini? Apakah obatnya diminum secara teratur Pak? Teratur kok dok, batuknya sudah jauh berkurang. Bagus, ini respon yang baik ya Pak. Kita lanjutkan pengobatan ke fase lanjutan ya Pak. Baik dok. Datanya sudah saya input ke STB ya dok. Bapak masuk ke daftar pasien yang dipantau ketat, nanti kadar akan terus memantau. Selamat siang Pak Arman, saya sudah melihat rujukan dari FKTP. Mulai bisa efek obat dari rifampicin atau isoniazid, tapi belum termasuk kategori berat. Kita tata laksana seperti saja. Baik dok, apakah saya tetap bisa melanjutkan obatnya? Tetap bisa, obat tetap diminum sesuai jadwal karena tidak boleh terputus. Jika nanti muncul keluhan berat seperti kuning atau gangguan penglihatan, segera kembali untuk konsultasi ya Pak. Baik dok. Selamat ya Pak Arman, Bapak sudah menyelesaikan 6 bulan terapi. Secara klinis membaik dan secara program Bapak dinyatakan sembuh ya Pak. Alhamdulillah, terima kasih ya dok.
Baik Bapak, semoga tetap sehat ya Pak. Iya dok. Dokter, saya akan menutup kasus Bapak di SITB sebagai tuntas ya dok. Jika ada gejala suatu hari nanti, mungkin Bapak bisa kembali screening ya Pak. Iya bu. Sekian